Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah kesehatan mental dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Kurmadani dengan NIM 223 sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Faiz Asmi dengan NIM 185, Radifa Marsi dengan NIM 202, Maitri Ayu Satriani dengan NIM 206, Rin Fatul Janah dengan NIM 215. Nah, di sini kami akan membahas kesehatan mental menurut salah satu filsuf muslim yaitu Ibnu Rus. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah Ibnu Rus. Beliau merupakan filosof muslim yang cerdas dan menguasai banyak ilmu. Nah, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Ibnu Rus dalam bahasa Arab bernama Ibnu Rus dan dalam bahasa Latin bernama Averroes. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abu Walid Muhammad bin Rus. Beliau adalah filosof asal Spanyol yang bernama Andalusia, dan beliau merupakan ilmuwan muslim yang cerdas dan menguasai banyak bidang ilmu, seperti halnya ilmu Al-Quran, ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, hikmah, fisika, dan astronomi. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafras, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki sang penafsir. Dengan kecerdasan beliau mampu menghasilkan banyak karya. Karya-karya beliau diantaranya dalam bidang ilmu filsafat, beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Tahafud al-Tahafud. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan sanggahan-sanggahan beliau mengenai karya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab At-Tahafud al-Falasafiyah yang menyerang pemikiran-pemikiran filosof muslim Arab sebelumnya, khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Lalu di dalam ilmu kalam, beliau mengarang kitab Al-Kashfan Al-Adilat fi Aqaidil Millat. Kitab karya Ibnu Rus ini di dalamnya terdapat ungkapan kritik dalam bidang ilmu kalam, pemikiran kaum mutakalimun. Pemikiran-pemikiran beliau juga dituangkan dalam ilmu astronomi, ilmu nahu, dan ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran ini, beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Kulliyat fit Tibb. Salah satu bukunya yang terpenting dalam bidang kedokteran berisi kajian ilmiah pertama mengenai fungsi-fungsi jaringan dalam kelopak mata. Yang pertama ada teori Ibnu Rus, kesehatan mental dalam hasanah pemikiran Islam. Ibnu Rus mengartikan kesehatan jiwa itu dengan takwa. Dalam pengertian ini, orang yang sangat sehat jiwanya adalah orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan jiwanya. Takwa sebagai konsep kesehatan jiwa dalam Islam bagi Ibnu Rus dapat dimaklumi dan dipahami karena makna takwa itu luas dan tinggi. Tegasnya, Ibnu Rus mengatakan takwa adalah kesehatan jiwa dan hawa nafsu adalah unsur jiwa yang membuat kehidupan jiwa terganggu dan sakit. Kesehatan jiwa dalam arti takwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rus mendefinisikan jiwa sebagai suatu kesempurnaan awal bagi tubuh yang bersifat alamiah dan mekanistik. Definisi ini sama dengan definisi Aristoteles dan filsuf muslim terdahulu. Ibnu Rus mengatakan, jiwa merupakan kesempurnaan awal untuk membedakannya dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang lain berasal dari kumpulan perilaku dan emosi yang mengikuti kesempurnaan awal dan bersumber darinya. Makna kesempurnaan yang berbeda-beda ini sesuai dengan keragaman bagian-bagian jiwa. Semisal, jiwa nutrisi atau jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa sensorik, jiwa hayalan, jiwa hasrat, dan jiwa rasional. Ibnu Rus memberikan contoh di mana ia menerangkan tentang kekacauan intelektual atau akal ini. Katanya, wahyu itu laksana suatu obat yang dibuat oleh dokter yang mahir dalam itu ia memelihara kesehatan manusia semuanya. Kemudian, perilaku obat yang baik itu tidak sesuai dengan sifat-sifat seseorang sebagai keadaannya kurang serasi. Dikeluarkannya unsur-unsur obat itu digantinya dengan yang lain, sehingga obat tersebut menjadi sumber penyakit baru bagi manusia. Kemudian datang orang lain dan dirubahnya komposisi obat tersebut. Kemudian datang orang ketiga, keempat, sehingga obat itu menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit baru. Begitulah jenis-jenis penyakit bertambah banyak bila perubahan susunan obat pertama itu diteruskan.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, pandangan Ibnu Rus mengenai kesehatan mental menekankan pentingnya pengembangan spiritual dan intelektual dalam menjaga kesehatan pikiran. Psikologi Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan dan kepositifan dalam kesehatan mental. Terima kasih.